Bab 1429. Sudah memberi 2 kali kesempatan. Tatapan Erikin ini membuat hati Lusikin muncul rasa panik. Seolah-olah semua perencanaan sudah diketahui oleh dia. Tapi ini mana mungkin. Lusikin memberanikan diri. Erikin hanyalah anak simpanan yang miskin, juga tidak pintar, mana mungkin bisa membaca perencanaan licik dia ini. Hari ini, kami kakak adik baru berkumpul. Aku tidak ingin melihat orang berkelahi, jadi baru saja kamu menghina aku dan Nanakin. Asalkan meminta maaf, aku juga tidak akan memperpanjang masalah ini, kata Erikin dengan santai. Ingin aku meminta maaf, tidak salah. Kamu memiliki status apa untuk berbicara dengan aku? Lusikin pun mencibir. Dia hari ini sudah bertekad untuk melukai Nanakin, mana mungkin akan mengalah. Jadi, kamu sepertinya bersikeras untuk melukai adik aku ini. Erikin menggeleng kepala, membalikkan telapak tangan, muncul sebuah pedang di tangannya. Adik, pertarungan kali ini, kamu pakai pedang aku saja. Baik. Nanakin juga kebingungan, tetapi melihat wajah serius Erikin, dia pun sangat mempercayainya. Tidak menanya kenapa, Nanakin menganggukkan kepala, menerima pedang Kingtong. Sekarang kamu mengundurkan diri masih sempat, jika tidak kamu pasti akan menyesal. Erikin pun berkata kembali. Hehe, aku melakukan sesuatu tidak pernah ada kata menyesal. Lusikin mencibir dan berkata, masih mau bertarung apa tidak, Nanakin? Ayo, kita mulai. Nanakin pun mengayunkan pedangnya. Dasar wanita jalang, mati sama. Lusikin mendadak menyerbu keluar. Kamu yang wanita jalang. Nanakin pun mendengus. Dua wanita ini terbang ke udara, saling menyerang. Seketika, di udara muncul reiki yang membeludak, berkilauan cahaya pedang. Erikin di bawah menonton pertarungan, dia juga memperhatikan meskipun Nanakin dan Lusikin sama-sama berada di fase distraksi tahap ke-7, tetapi kemahiran terhadap pedang, Nanakin lebih hebat, dan jurus pedang juga lebih mahir. Jika begini terus, Nanakin pasti akan menang. Lusikin terus diserang, mendadak menggigit bibirnya. Reiki dalam tubuh langsung meledak keluar, dari lengan mengalir ke pedang. Dia akan mengeluarkan ilmu terhebat dalam jurus pedang. Seketika, pedang Huguang di tangannya bersinar, berubah menjadi jutaan cahaya pedang, bagaikan angin topan, menembak ke arah Nanakin. Aku mengira kamu memiliki jurus baru berani menantang aku, ternyata masih jurus lama. Nanakin juga tidak mau kalah, menggunakan pedang Kingtong menggambarkan sebuah bunga teratai, sekuntum bunga teratai, dengan kelopak bunga yang tajam bermekaran. Setelah energi pedang berubah menjadi bunga teratai, memekarkan kelopak bunganya, langsung bertabrakan dengan pedang cahaya. Kesempatan datang. Tatapan Lusikin tiba-tiba menjadi tajam. Awalnya setelah menggunakan ilmu terhebat, juga tidak ada tenaga untuk bertarung lagi, tapi yang tidak diketahui oleh Nanakin adalah, di dalam pedang Huguang ini, sudah memiliki sebuah niat pedang. Ini adalah rahasia dirinya, karena niat pedang yang ada di dalam pedang berasal dari kakak sepupu yang segaris kekeluargaan, merupakan salah satu penerus Kaisar Qin yang memiliki dukungan tertinggi, Edward Qin. Sudah memiliki niat pedang ini, dirinya masih bisa menggerakkan pedang Huguang, mengeluarkan jurus mematikan. Dalam sekejap, Lusikin membuka segel yang ada di dalam pedang, mengaktifkan niat pedang, langsung terbang keluar. Daripada mengatakan dia mengontrol pedang menyerang, lebih baik mengatakan niat pedang yang sedang membantu dia menyerang. Dasar wanita jalang, kali ini apakah masih bisa menghindari serangan aku ini? Mengayunkan pedang Huguang, secepat kilat, langsung muncul di depan hadapan Nanakin. Melihat cahaya pedang semakin mendekati Nanakin, hati Lusikin sangat bahagia sekali. Meskipun tidak boleh membunuh orang satu keluarga, tapi bisa menyiksanya, juga cukup menyenangkan.
Dia harus membuat wajah cantik Nanakin hancur, meskipun dia makan berapa banyak pil mujarab juga tidak akan sembuh total. Dengan demikian, wajah jelek Nanakin akan dilihat oleh semua orang yang datang menonton. Dan sampai saat itu, Nanakin yang jelek ini sudah tidak berhak dengan dia merebut pria. Ini tidak mungkin. Melihat pedang Wuguang yang sekejap mata muncul di depannya, jantung Nanakin berdetak cepat, muka pun pucat pasi. Serangan kali Lusikin kali ini cepat dan kejam, juga memiliki kekuatan yang super kuat. Ini sudah di luar dugaan dirinya. Cahaya pedang langsung sampai di depannya, dia juga tidak sempat menghindar. Ketika pedang ini akan menggores wajahnya, dan di saat ini juga pedang Qingtong yang ada di tangan Nanakin mendadak bergoyang. Sebuah segel terbuka, niat pedang pun bagaikan arus ombak, mengalir keluar. Pedang Qingtong langsung membawa Nanakin terbang, lalu muncul cahaya pedang yang menyilaukan mata. Lusikin tercengang. Jelas-jelas Nanakin sudah kehilangan kesempatan untuk menyerang, kenapa masih bisa mengeluarkan serangan yang sekuat ini? Dan energi pedang ini, sepertinya bukan berasal dari Nanakin, melainkan pedang Qingtong yang sedang membantu dirinya. Sepertinya merupakan serangan dirinya sendiri. Seketika ini, Lusikin mendadak teringat perkataan Erik Qin, hati langsung panik. Ternyata, siasat licik dia ini, sudah ketahuan oleh Erik Qin. Siu, pedang membelah langit. Lusikin menjerit kesakitan, pedang Wuguang yang ada di tangannya pun terbelah menjadi dua, lengannya terluka dan mengalir darah. Lusikin ketakutan, jika bukan karena simbol pelindung dirinya yang meledak, mungkin badannya sudah terpotong menjadi dua oleh energi pedang. Dia ingin melukai Nanakin, tetapi Erik Qin ingin mengambil nyawanya. Orang ini sangat kejam. Tapi yang dia tidak sadari adalah, Erik Qin sudah memberi kesempatan dua kali kepadanya. Selanjutnya, Nanakin pun dengan kuat menendang perutnya, langsung membuat Lusikin terbang jatuh dari udara. Ini adalah... Nanakin menundukkan kepalanya, melihat aura ini yang terbang keluar dari pedang Wuguang yang sudah patah. Pedang Lusikin ini, di dalamnya memiliki aura orang lain, kamu ingin berbuat curang. Nanakin sangat emosi, sekarang sudah mengerti semuanya. Jelas-jelas ini adalah pertarungan mereka berdua, sedangkan Lusikin ini malah meminjam kekuatan orang lain untuk membalas dendam yang ada di dalam hatinya. Pantas saja, Lusikin jelas-jelas sudah tidak ada tenaga untuk menyerang, malah masih bisa mengeluarkan pedang cahaya yang sekuat ini. Setelah emosi, Nanakin malah mulai takut. Andai saja bukan Erik Qin, dari awal sudah mengetahui siasat licik Lusikin, meminjamkan pedang Qingtong kepada dirinya, mungkin sekarang yang terbaring di lantai adalah dirinya. Dan mukanya akan luka parah karena pedang Wutong ini, apakah masih sembuh total mungkin adalah hal yang tidak diketahui. Benar-benar bajingan. Nanakin juga sangat emosi, langsung menendang Lusikin ke dalam kolam yang ada di samping. Para kultivator wanita yang ikut bersamanya, langsung terburu-buru ke kolam menolongnya. Nanakin juga tidak menghalangi, setelah Lusikin ditolong keluar, dia menjulurkan tangan. Bam! Baju Lusikin yang basah kuyup mendadak robek, kulit mulusnya pun tidak ada yang menutupi. Semua kultivator yang meramaikan pun terdiam melihat semua ini. Tidak memberi pelajaran kepada kamu, kamu mengira aku ini orang yang boleh sembarangan diganggu. Nanakin kali ini benar-benar sudah emosi. Jangan lihat dia begitu baik terhadap Erik Qin, karena dia sangat mengagumi taktik ilusi Erik Qin. Lusikin begitu mencelakai dirinya, tidak memberi pelajaran kepada dia, dirinya bukan bernama Nanakin. Bahkan beberapa kultivator wanita, Nanakin juga tidak lupa memberi pelajaran kepada mereka. Para pengikut Lusikin ini, di hari biasa juga banyak mengedarkan gosip buruk kakak keempat. Pelan-pelan menggerakkan jarinya,
Baju para kultivator wanita ini pun robek. RGGH. Para kultivator wanita ini pun menjerit histeris, menutupi bagian penting, lalu menggendong Lucy Qin yang pingsan kabur dari sini. Mereka juga tidak berani di sini mengganti baju, atau menggunakan ilmu sihir untuk melawan, takut membuat Nana Qin semakin mengamuk, lalu melakukan hal yang lebih parah terhadap mereka. Tindakan ini seketika membuat semua orang yang melihat pun cekikikan. Sifat Lucy Qin ini terlalu sombong, mengandalkan dia adalah anggota garis kekeluargaan kedua, banyak menyinggung orang lain, banyak orang yang tidak suka dengannya. Melihat dia dipermalukan, orang yang lalu lalang juga sangat puas. Bersambung.